Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a. Saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Alhamdulillah, sesi yang pertama di daurah kali ini tentang adab-adab menuntut ilmu dan apa keutamaan ilmu sudah kami sampaikan, dan insya Allah sesaat lagi kita akan melanjutkannya dengan materi pembahasan Al-Qawaid Al-Arba' ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muzaki hafizahullahu ta'ala. Dan kami dari panitia memberitahukan dan mengingatkan kembali agar semaksimal mungkin memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Muzaki nantinya, dan insya Allah pada akhir acara akan ada evaluasi ya, pertanyaan dari Ustadz Muzaki, dan nantinya insya Allah yang menjawab akan mendapatkan hadiah yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kami mohon bersungguh-sungguh ya, menyimak dengan baik dan mencatat apa yang perlu dicatat. Maka kepada Ustadz Muzaki hafizahullah ta'ala kami persilahkan. Benar. Oke juga. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, jamaah sekalian, adik-adik yang kami banggakan, insyaallah kita akan membahas kitab Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Baik, kita langsung saja jamaah ya. Kalau jenengan di situ memakai kitab apa terjemahannya ya? Saya di sini pakai Arabnya. Ini enaknya gimana ini? Apa saya langsung baca pakai Arabnya atau ada yang baca di sini pakai Indonesianya? Gimana enaknya? Panitia gimana kira-kira? Langsung saya yang baca atau ada salah satu yang baca di sini pakai Indonesianya, nanti saya pakai Arabnya. Biar semuanya bisa tersampaikan. Iya gitu ya, Mas Musa ya. Baca sini Mas Musa.
Mas Musa baca di depan. Ya, Mas Musa ya. Ayo, antum kan? Ya. Mas Musa, ya sini. Yang dikenal Mas Musa soalnya. Nanti sampean baca ya, yang keras. Ya, dari awal. As'alullahal karim, gitu ya. Itu sampean baca ya sama artinya. Ya. Yes, silakan. Bisa Mas Musa ya? Yang keras suaranya ya. Baik. Kelihatan kamera atau di sini atau di situ? Betul. Yang keras. Mukadimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam wa ala Rasulillah. Terus wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya. Terus tambah lagi qalal muallif rahimahullahu taala. Rahimahullah taala. Ya, silakan baca yang keras. As'alullahal karima rabbal arsyil azim. Yang keras. Selalu keras maksudnya? An yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman ida'u iya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba istaghfar fa inna haula issalata unwanus. Artinya yang keras. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb Arsy yang agung, agar melindungimu di dunia dan akhirat, menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada, dan menjadikanmu termasuk orang-orang yang bersyukur bila diberi nikmat, bersabar bila ditimpa musibah, dan beristighfar bila jatuh ke dalam dosa. Sesungguhnya 3 perkara tersebut merupakan tanda kebahagiaan. Ya, dengar yang lain? Dengar ya? Baik. Saya nanti bahasanya mungkin agak lain, tapi supaya faedahnya tersampaikan semuanya. Jadi ada yang pakai bahasa Indonesia. Mungkin kalau misalnya ada yang punya suara lebih keras, silahkan maju nanti. Ada? Hah? Ya, di sini dah bareng sama Mas Musa. 2 sini. Mas Musa di sini aja. Baik. Ya, baik. Dikatakan di sini ya, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala al-muallif ya, rahimahullahu taala, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah yang mulia, Tuhan arsy yang maha besar, agar Allah membimbing engkau di dunia dan di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan supaya ya, agar Allah menjadikan engkau mubarakan, penuh dengan keberkahan, aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang yang apabila diberi maka bersyukur. Dan wa idza ubtuliya sabara, dan apabila dia itu diuji dengan musibah ya, sabara, maka dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan apabila dia berdosa maka dia beristighfar. Fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah, maka sesungguhnya 3 hal ini adalah merupakan ciri-ciri kebahagiaan. Jadi di sini adik-adik sekalian, muallif ya, pengarang kitab ini atau penulis kitab ini menyampaikan doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua ya, membimbing para pembaca, ini maksudnya kita semua, hidup di dunia dan di akhirat ini. Yang mana kalau seandainya kita tidak dibimbing oleh Allah ya, maka kita hidupnya tidak akan bisa lurus. Tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tidak akan benar. Lalu beliau mengatakan di sini, wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta, semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang yang penuh dengan keberkahan
aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Artinya kalau seseorang itu dikasih keberkahan, berarti dia itu diberi kebaikan yang sangat banyak sekali. Itu namanya berkah, ya. Karena yang namanya berkah itu, jamaah sekalian, ya, artinya adalah khairun katsirun wa sabatuhu. Keberkahan itu adalah kebaikan yang sangat banyak dan juga terus menerus kebaikan tersebut. Sehingga kalau seandainya seseorang itu diberkahi oleh Allah, hidupnya itu penuh dengan kebaikan. Namanya orang ya diberkahi oleh Allah, berarti dia hidupnya penuh dengan kebaikan. Untuk ketaatan kepada Allah, ya, mudah dalam beribadah kepada Allah, dijadikan oleh Allah mudah untuk menuntut ilmu agama, dijadikan oleh Allah faham terhadap agama ini. Semuanya adalah untuk kebaikan, mudah membantu orang lain. Ya, ini artinya orang yang diberkahi. Kalau seandainya nanti seseorang itu memiliki anak, maka anaknya menjadi orang yang soleh. Ya, terus seperti itu. Ini namanya keberkahan. Dan Syekh di sini, ya, muallif atau penulis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai orang yang penuh dengan keberkahan. Artinya apa? Diberi kebaikan yang sangat banyak sekali, ya, kebaikan yang sangat melimpah. Wa ayyaj'alaka mimman u'tiya syakara, dan semoga Allah, ya, menjadikan engkau termasuk orang yang apabila diberi maka bersyukur. Ya, di sini Syekh berdoa, ya, agar supaya, ya, Allah menjadikan kita semua termasuk orang yang kalau seandainya diberi nikmat oleh Allah maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya artinya syukur itu, ya, ini perhatikan, syukur itu artinya adalah mentaati yang memberikan nikmat. Ya, an yakuna bi taatil mun'im. Orang itu bersyukur, ya, kalau seandainya dia itu mentaati siapa yang memberi nikmat. Misalnya dia diberi kesehatan, ya, dia diberi kehidupan oleh Allah juga, otomatis, ya, kemudian Allah kasih dia itu rizki yang melimpah, ya. Nah, bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia semakin taat kepada Allah. Ya, bentuk syukur itu adalah ketika seseorang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Ingat, perhatikan ini, syukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi syukur itu, ya, orang dikatakan syukur kalau dia itu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Orang dikatakan dia ini kufur terhadap nikmat Allah, dikatakan orang itu tidak bersyukur kalau seandainya Allah kasih dia itu nikmat tapi ternyata tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dikasih nikmat semakin maksiat kepada Allah, diberi nikmat oleh Allah semakin gak sholat, diberi nikmat oleh Allah tetapi semakin syirik, diberi nikmat oleh Allah tapi dia tidak mau menuntut ilmu agama. Maka ini namanya orang yang kufur terhadap nikmat Allah, dan ini berarti orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Orang dikatakan syukur kepada Allah kalau seandainya dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu wa idza tuliya sabara, dan apabila diuji dia bersabar, ya. Wa idza tuliya sabara, dan apabila diuji bersabar. Orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, ya. Orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, maka terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, dia diuji oleh Allah murka kepada Allah. Jadi dia misalnya diuji, ya, dibuat sakit oleh Allah, misalnya barangnya hilang, ya, misalnya ada orang yang dia cintai misalnya meninggal. Nah, tingkatan yang pertama ini yang buruk. Dia misalnya diuji oleh Allah, dikasih musibah tetapi justru malah marah kepada Allah, malah murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang tercela, dan ini adalah sifatnya orang-orang jahiliyah dahulu. Makanya orang-orang jahiliyah dahulu, jamaah sekalian, kalau seandainya ada keluarganya yang meninggal, ya, maka mereka itu nampar-nampar pipinya, kemudian bajunya itu dirobek, ya, dan juga mereka teriak-teriak. Nah, ini adalah sifatnya orang jahiliyah dahulu. Artinya apa? Mereka ketika diuji oleh Allah, mereka murka kepada Allah, tidak ridho kepada Allah, tidak terima kepada Allah, dan bahkan marah kepada Allah. Maka ini yang tercela. Kemudian tingkatan yang berikutnya, orang diuji oleh Allah, dia bersabar.
Ya, ingat ini tingkatan yang berikutnya, dan ini terpuji. Dan ingat bahwasanya sabar itu hukumnya adalah wajib. Ya, sabar itu hukumnya adalah wajib hukumnya. Orang kalau tidak bersabar maka dia berdosa artinya. Semua orang harus bersabar. Ketika menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa apapun, sesulit apapun ujian tersebut, maka dia harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tingkatan yang berikutnya, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia ridha. Kalau sabar itu jemaah sekalian, dia itu menahan diri, padahal sebenarnya dia itu tidak kuasa untuk menahan, tetapi dia berusaha menahan. Artinya dalam hatinya itu ada rasa berat. Ya, dalam hatinya itu ada rasa berat, tetapi dia menahan diri. Dia tidak marah, ya, berusaha tidak marah, berusaha dia itu tidak menampar-nampar pipinya, berusaha dia itu tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Ini kalau sabar, tapi sebenarnya dia itu berat untuk menerima dalam hatinya itu ketika dia diuji oleh Allah. Tapi kalau ridho terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, kepada orang yang ridho ini, maka menurut dia ada musibah atau tidak ada musibah itu sama saja. Diuji oleh Allah itu sama saja. Dia misalnya motornya hilang, biasa saja, itu memang kehendak Allah, ya kan? Dia diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa saja, dia sadar bahwasanya itu adalah kehendak Allah. Allah yang membuat dia itu terkena ujian seperti itu, sehingga menurut dia sama saja diuji atau tidak diuji oleh Allah. Dia kena musibah atau tidak sama aja. Menurut dia atau di dalam hati dia sama saja. Karena dia yakin bahwasanya semua yang datang pada dia itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang berikutnya yaitu adalah syukur. Nah, ini lebih hebat lagi. Kalau syukur ini jemaah sekalian, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tapi justru malah semakin bahagia. Diuji oleh Allah, ibadahnya semakin ditingkatkan. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Ya, kalau ridha itu masih dia ada musibah atau tidak sama saja menurut dia. Tapi kalau syukur ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Dia diuji oleh Allah, tapi ternyata dia justru malah senang dengan ujian tersebut. Dia semakin bahagia dan dia semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika dia ini ya, sebelum terkena ujian, ya, misal sholat jamaahnya bolong-bolong, kadang jamaah, kadang enggak, kadang jamaah, kadang enggak. Tapi ketika dia itu diuji oleh Allah, dia semakin meningkatkan sholat berjamaah. Ini namanya syukur, ya, meningkatkan syukur. Kemudian sebelumnya misalnya tidak pernah mengerjakan sholat sunnah, misal ini, sebelumnya tidak pernah mengerjakan sholat sunnah, tetapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia semakin meningkatkan sholat sunnahnya. Sholat rawatibnya dilakukan, kemudian sholat duhanya dikerjakan, kemudian sholat malamnya juga dihidupkan, seperti itu. Ya, ini adalah tingkatan yang paling tinggi, ya, bagi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, berarti adik-adik sekalian, orang diuji oleh Allah ada berapa tingkatan? Ada berapa? 4 tingkatan. Yang pertama apa? Ya, murka, ya, dan ini adalah tercela. Kemudian berikutnya sabar, ya. Kemudian ridha, lalu berikutnya bersyukur, ya. Yang terakhir ini adalah syukur, dan itu adalah yang tingkatannya paling tinggi. Kemudian wa idza adnaba istaghfara. Apabila dia itu berdosa, maka dia beristighfar. Ya, apabila dia berdosa, maka dia itu beristighfar. Wallahu ta'ala, maksudnya di sini jemaah sekalian yaitu adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia berdosa, ya, karena manusia itu imannya naik dan turun, ya. Ketika dia naik imannya, maka dia taat sekali kepada Allah. Benar-benar dia itu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika naik imannya. Tapi ketika imannya turun, maka dia mulai melanggar syariat Allah. Artinya dia misalnya biasanya mengerjakan kewajiban, tidak mengerjakan kewajiban. Ya, kemudian yang haram-haram dia langgar, dia kerjakan misalnya. Nah, ini. Maka pada saat itu dia imannya lagi turun. Nah, orang yang didoakan oleh Syekh di sini, kalau seandainya memang seseorang itu imannya lagi turun, kemudian dia terjatuh ke dalam dosa, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diharapkan atau yang didoakan oleh Syekh rahimahullah.
Ya, harapannya nanti kalau memang orang itu berdosa, ya, memang di situ terjerumus ke dalam dosa, maka dia bersegera untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ya, ini perhatikan, ingat sampai gede nanti. Yang namanya taubat itu ada syarat-syaratnya, bukan hanya sekedar mengucapkan astagfirullah cukup. Bukan. Tetapi yang namanya taubat itu ada apa? Syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, ya, pertama menyesal, bagus. Ya, yakni an-nadmu. Pertama menyesal. Yang kedua, siapa yang tahu? Tidak akan. Ya, baik. Tingkatan yang kedua, meninggalkan maksiatnya. Kemudian yang ketiga tadi, tidak akan mengulangi maksiatnya. Jelas ya? Jadi ini syaratnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tiga ini tidak terpenuhi, maka tobatnya itu tidak sah atau tidak diterima. Jadi ingat, syarat tobat itu apa? Pertama, menyesal. Kemudian yang kedua, meninggalkan maksiat yang dikerjakan. Kemudian bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Paham ya? Bagus, dihafal ini. Kemudian fa inna haula'i salas unwanus sa'adah. Maka sesungguhnya tiga hal ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Ingat bahwasanya bahagia itu bukan hanya dengan harta saja. Bahagia itu bukan hanya dengan sehat saja. Bahagia itu bukan hanya dengan bisa jalan-jalan ke tempat wisata dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Tetapi ya, yang namanya bahagia itu adalah kalau orang dikasih nikmat oleh Allah bersyukur, kalau seandainya diuji oleh Allah dia mampu bersabar, dan apabila dia berdosa segera bertobat atau beristighfar. Ya, maka ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Ingat, berarti tanda bahagia ada berapa di sini? 3. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Bersyukur. Kemudian bersabar. Kemudian bertobat atau beristighfar. Ya. Berikutnya baca. Mas siapa namanya? Mas Fauzan. Ya, barakallah. Ya, silakan. Kemana? Mas Musa di sini. Oh ya, silakan. Di mana Pak Musaid? Oh, sebelah kanan, silakan. Ya. Kanan kiri. Nanti gantian. Silakan baca. Ya'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyah millatu Ibrahim. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, cukup. Jadi dikatakan di sini i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberimu petunjuk untuk mentaati Allah. Ya, semoga Allah memberimu petunjuk untuk mentaati Allah. Annal hanafiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwasanya agama yang lurus, yaitu agama Ibrahim, adalah agar engkau beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 52, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi ingat di sini, pertama Syekh mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah memberimu petunjuk untuk taat kepada Dia. Ya. Karena jamaah sekalian, manusia ini sangat membutuhkan petunjuk dari Allah. Ada namanya hidayah. Hidayah itu ada, yang pertama namanya hidayatul irsyad, kemudian yang kedua namanya hidayatul taufik. Kalau hidayatul irsyad ini artinya
petunjuk yang menjelaskan bahwasanya ini benar, ini salah, itu saja. Ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid. Ini namanya hidayatul irsyad. Dan itu bisa kita peroleh di mana saja. Dengan baca misalnya ya, baik dari Al-Quran maupun hadis, atau misalnya dari buku-buku ya, atau dari kitab-kitab para ulama, itu bisa diperoleh hidayatul irsyad ini. Karena hidayatul irsyad itu adalah petunjuk, memberikan petunjuk kepada manusia mana halal dan mana benar, mana halal mana haram, mana salah mana benar ya. Kemudian mana yang wajib, mana yang apa, sunnah gitu ya, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, maka ini namanya hidayatul irsyad, dan itu bisa diperoleh di mana saja. Kemudian yang kedua namanya hidayatul taufik. Orang tahu ya, hidayatul taufik ini jamaah sekalian, yaitu kesadaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sehingga dia itu bisa menjalankan agama ini dengan baik. Dan ini tidak diperoleh oleh semua orang. Makanya banyak orang yang tahu hukumnya sholat itu wajib, tapi tidak semua orang mengerjakan sholat. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan hidayatul taufik. Ya, belum mendapatkan hidayah taufik. Ya. Dan ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah saja. Orang-orang tertentu yang mendapatkan hidayatul taufik ini. Makanya kita berdoa kepada Allah agar kita memperoleh apa? Hidayah taufik ya. Dan Syekh di sini mendoakan ya agar kita memperoleh hidayah tersebut. Lalu dikatakan di sini bahwasanya agama yang lurus, yaitu agama Nabi Ibrahim, adalah agar engkau itu beribadah kepada Allah semata dan memurnikan agama hanya untuk Allah. Artinya apa jamaah sekalian? Inti dari agama yang lurus ini, yaitu agama Islam. Dan juga ingat bahwasanya agama yang dibawa oleh para nabi semuanya itu adalah agama Islam. Ya, ingat, agama yang dibawa oleh para nabi semuanya adalah agama Islam. Dan inti dari Islam mereka, inti dari dakwahnya para nabi, inti dakwahnya para nabi itu adalah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Itu intinya. Nanti di dalamnya itu juga ada syariat-syariat yang lain, misalnya sholat, ada juga puasa, ada juga haji misalnya. Tetapi yang paling inti dari agama ini dan juga agama-agama yang dibawa oleh para nabi, maksudnya di situ adalah Islam ini, ya, agama yang dibawa oleh para nabi semuanya, yaitu Islam ini, yang paling inti adalah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak diserahkan kepada yang lain. Singkatnya adalah menjauhi kesyirikan. Itu inti dari agama ini, memberantas syirik. Makanya kita perlu mempelajari kitab ini, Al-Qawaid Al-Arba'. Ya, ini kaidah dalam memahami apa? Dalam memahami tauhid, ya. 4 kaidah dalam memahami tauhid, yaitu apa? Lawan dari syirik. Ingat, tauhid itu adalah lawan dari syirik. Agar supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan yang itu adalah lawan dari tauhid, maka kita harus mempelajari 4 kaidah yang disampaikan oleh penulis di sini, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seperti dalam Al-Qur'an, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Maksudnya apa? Kata para ulama, liya'budun, perhatikan di situ, liya'budun itu artinya adalah liyuwahhidun. Jadi artinya sebenarnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu mentauhidkan aku. Itu arti sebenarnya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, yaitu beribadah hanya kepada aku dan tidak beribadah kepada selain aku, kata Allah. Itu tujuan manusia.
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Supaya mereka itu jauh dari syirik. Itu saja. Paling inti. Bukan untuk senang-senang saja di dunia. Bukan untuk makan saja, bukan untuk minum, ya, bukan untuk bertamasya misalnya, ya, jalan-jalan. Itu bukan tujuan inti diciptakan manusia. Tetapi inti diciptakannya manusia adalah agar mereka itu beribadah hanya kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Itu paling inti, ya, inti dari tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan kalau misalnya kita merujuk kepada perkataan ulama, tauhid itu kalau disebut tauhid secara mutlak itu artinya adalah ifradullah bil ibadah. Perhatikan ini. Inti dari tauhid, ya, kalau disebutkan tauhid secara mutlak itu adalah ifradullah bil ibadah. Artinya apa? Mengesahkan Allah dalam beribadah. Bahasa mudahnya, beribadah hanya kepada Allah. Itu adalah tauhid. Saya ulangi, apa tauhid itu? Beribadah hanya kepada Allah. Ingat-ingat ini. Ya, tauhid itu adalah artinya menyerahkan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Ya, menjauhi kesyirikan. Baik. Silakan baca berikutnya. Lanjut. Mas Musa. Ya. Faida arafta anna Allah khalaqaka liibadatihi fa'lam anna al-ibadata tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharati fa idza dakhala syirku fasadat ibadati fasadat kal hadasi dakhala fi tahara. Ya, fit taharati. Artinya ada di situ kan? Apabila kamu telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa sebuah ibadah tidaklah disebut ibadah kecuali jika disertai tauhid, sebagaimana sholat tidaklah disebut sholat kecuali jika disertai toharoh wudhu. Apabila kesyirikan memasuki sebuah ibadah, rusaklah ibadah itu, sebagaimana hadas membatal wudhu jika memasuki toharoh. Ya, baik. Perhatikan di situ di bukunya. Dikatakan di bahasa Arabnya, fa idza arafta annallaha khalaqaka li ibadatihi fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi. Apabila engkau tahu bahwasanya Allah menciptakan engkau adalah untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak dinamakan ibadah. Ibadah itu tidak disebut ibadah illa ma'at tauhidi, kecuali disertai dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharati. Sebagaimana bahwasanya sholat itu tidak disebut sholat kecuali disertai dengan bersuci terlebih dahulu. Fa idza dakhala asyirku fil ibadati fasadat. Apabila masuk syirik itu dalam ibadah, maka fasadat, menjadi rusaklah ibadah tersebut. Kal hadasi, seperti hadas, idza dakhala fit taharati, apabila masuk dalam taharah atau bersucinya seorang. Baik, perhatikan. Salat itu ada syarat dan rukunnya. Salat itu ada syarat dan rukunnya. Orang salat padahal dia sudah kentut, tapi enggak wudu, sah apa tidak salatnya? Sama tidak? Ya, orang habis kentut langsung sholat, padahal dia sebelumnya belum wudu, sah apa tidak sholatnya? Tidak sah. Diterima apa tidak sama Allah sholatnya? Tidak akan diterima. Orang habis kencing langsung sholat, nggak pakai wudu,
sah apa tidak sholatnya? Tidak sah. Ingat, ibadah semuanya syaratnya itu adalah tauhid. Sebagaimana orang sholat, kalau seandainya dia itu tidak bersuci terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah. Maka ibadah kalau seandainya tidak disertai dengan tauhid kepada Allah, maka ibadah itu pun juga tidak diterima oleh Allah. Faham? Ibadah apapun kalau tidak disertai dengan tauhid kepada Allah, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan sah. Misalnya seorang ini, ingat, tauhid itu artinya apa? Menyerahkan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi syirik. Menjauhi syirik. Ingat, tauhid itu artinya beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi syirik. Menjauhi kesyirikan. Baik. Seorang misalnya dia sedekah. Misal ini, sedekah misalnya 1 miliar diserahkan ke masjid. Bagus apa tidak kira-kira? Bagus. Ya, sedekah ya, misalnya infak ke masjid 1 miliar. Bagus. Tapi ternyata orang ini tidak mentauhidkan Allah. Kalau ibadah nggak sama Allah. Ibadahnya itu misalnya kepada matahari atau ibadahnya kepada berhala. Kira-kira infak dia yang 1 miliar tadi itu diterima oleh Allah atau tidak? Tidak akan diterima. Meskipun infaknya tadi berapa? 1 miliar. Tetapi kalau orang itu syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, maka infak dia sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diabaikan oleh Allah. Makanya jemaah sekalian, syarat ibadah itu supaya diterima oleh Allah adalah orangnya yang beribadah itu harus mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi berbagai macam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan syarat sahnya ibadah itu ada 2. Ingat ini, ulama menjelaskan syarat sahnya ibadah itu ada berapa? 2. Kalau tadi tauhid secara umum, kalau ketika masuk lagi dirinci itu ada 2. Yang pertama yaitu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini, yang pertama yaitu adalah apa? Ikhlas. Dan ini juga termasuk tauhid. Karena ingat, ikhlas itu artinya adalah menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Sama seperti misalnya tadi orang sedekah 1 miliar atau infak 1 miliar ke masjid, tetapi bukan karena Allah, tidak diserahkan kepada Allah, tapi dia misalnya infak ke masjid itu karena untuk pamer kepada manusia. Infaknya yang 1 miliar diterima apa tidak sama Allah? Tidak akan diterima oleh Allah, karena dia infaknya bukan karena Allah, tetapi dia hanya untuk pamer kepada manusia. Sama misalnya seseorang misalnya beribadah apa saja, tapi ibadahnya itu bukan untuk Allah. Ibadahnya misalnya untuk malaikat. Ingat, perhatikan ini, ibadah tapi untuk malaikat. Misalnya sama seperti tadi, infak. Kalau tadi kan untuk pamer, kalau sekarang misalnya infak di masjid 1 miliar tetapi dalam rangka untuk meraih ketaatan kepada malaikat, sebagai bentuk pengagungan kepada malaikat. Kira-kira jemaah sekalian, infaknya diterima apa tidak? Tidak akan diterima. Meskipun kepada malaikat, meskipun untuk mengharap ridhonya malaikat, tidak akan diterima. Karena orang dikatakan ikhlas kalau seandainya dia itu beribadah hanya diserahkan kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan karena manusia, bukan karena malaikat, bukan karena yang lain, tetapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah syarat yang pertama agar ibadah itu diterima oleh Allah. Pertama apa? Ikhlas. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kemudian yang kedua,
yaitu adalah mutaba'ah atau ittiba. Supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya itu, maka harus mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebut juga oleh para ulama tauhidul mutaba'ah. Namanya ini juga tauhid, tetapi tauhidul mutaba'ah. Sama, tauhid, tapi namanya tauhidul mutaba'ah. Nah, ini. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Misalnya ada orang semangat. Saya tanya sama jenengan, sama antum semuanya, sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Ada orang semangat sholat asar 10 rakaat. Sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkan sholat asar itu berapa rakaat? 4 rakaat. Sehingga orang misalnya nambah-nambahin, ya, kreatif karena semangat dalam beribadah, sholat asar 10 rakaat. Meskipun seolah-olah semakin bagus, tapi ternyata ibadahnya tidak akan diterima. Sholatnya nggak akan diterima dan juga nggak akan sah. Karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sama misalnya dikurangi, orang males sholat asar 4 rakaat capek, tapi dia sholat asar misalnya cuma 2 rakaat, sah apa tidak? Tidak sah, kecuali bagi orang safar. Kalau bagi orang mukim maka 4 rakaat, kalau safar maka 2, ini namanya qashar. Jadi ingat, harus ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada contoh, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah. Berarti kesimpulannya, ibadah syaratnya tadi ada berapa? 2. Pertama apa? Ikhlas. Ini mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadahnya, menyerahkan ibadahnya hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, yaitu adalah mutaba'ah. Mutaba'ah, yakni mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di sini, fa idza dakhala asyirku fil ibadati fasadat. Apabila kesyirikan itu, yang mana ini adalah lawan dari tauhid, masuk ke dalam ibadah, fasadat, maka ibadah itu rusak. Kal hadathi idza dakhala fi taharati, apabila hadas itu masuk ke dalam toharoh seseorang. Seperti seseorang misalnya sudah wudhu, kemudian habis itu dia kencing, ya, sudah wudhu kencing, kemudian habis itu sholat tanpa wudhu lagi, sah apa tidak sholatnya? Tidak akan sah. Maka sama seperti ibadah, ya, orang ibadah tapi ternyata syirik kepada Allah. Ibadah tapi syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, beribadah juga kepada selain Allah, maka ibadah yang dia kerjakan semuanya tidak akan diterima oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65. Ingat ini, dalam surah apa? Az-Zumar ayat 65, ya. Az-Zumar ayat 65. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau syirik, maka akan terhapus semua amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ingat ini, apabila engkau syirik, maka terhapus semua amalanmu. Amalannya semuanya dihilangkan oleh Allah. Kalau sudah syirik kepada Allah, nggak akan diterima oleh Allah amalannya. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Baik, kita lanjutkan baca berikutnya. Mas siapa? Baik, gantian. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن لهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله
يخلص la'allallaha ha أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ayyushraka به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء terus وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. artinya yang keras Apabila kamu telah mengetahui bahwa kesyirikan jika mencampuri sebuah ibadah akan merusaknya dan menghapuskan seluruh amalan dan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, maka kamu mengetahui bahwa hal terpenting bagimu adalah memahami perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah membersihkanmu dari perangkap tersebut, yaitu kesyirikan kepada Allah. Yang telah Allah firmankan tentangnya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Ia mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran surat An-Nisa ayat 48. ya Yang demikian itu dengan mengetahui 4 kaidah yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Baik, jadi di sini dikatakan fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalika. Apabila engkau tahu bahwasanya syirik itu apabila mencampuri ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut dan syirik itu akan menghapus amalan seseorang. Wa sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya itu akan kekal di dalam neraka. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalika, maka engkau tahu bahwasanya sepenting-penting kewajiban adalah mengetahui yang demikian itu. La'allallahu ayyukhallisaka min hadhihi al-asyabakati. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan engkau dari perangkap ini. Wahiyya asyirku billahi, yaitu syirik kepada Allah. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi, yang Allah berfirman di dalamnya dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidaklah mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni dosa di bawahnya bagi siapapun yang Dia kehendaki. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Yang demikian itu adalah dengan mengetahui 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya. Jadi ingat, intinya ilmu yang paling penting di dalam agama kita ini adalah ilmu yang membahas tentang tauhid kepada Allah. Perhatikan, ilmu yang paling penting dalam agama kita adalah ilmu apa? Ilmu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan agar manusia itu hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan orang yang syirik kepada Allah, maka dia itu ancamannya adalah kekal di dalam neraka. Ingat, perhatikan ini. Ancaman bagi orang yang syirik kepada Allah adalah kekal di dalam neraka. Artinya apa jamaah sekalian? Kalau seandainya ada orang berbuat syirik kepada Allah, lalu dia itu tidak bertobat sampai mati. Ingat, ada orang berbuat syirik kepada Allah dan tidak tobat sampai mati, maka ancamannya adalah dia masuk ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya, tidak akan dikeluarkan dari neraka selamanya. Artinya dia nggak akan masuk surga selama-lamanya. Makanya dalilnya di sini dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 48 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawahnya bagi siapapun yang Dia kehendaki.
Jadi gini, orang zaman sekarang melakukan dosa apa saja. Perhatikan, orang mengerjakan maksiat apa saja, berzina, mabuk, apa lagi? Membunuh misalnya, ya kan? Apa lagi? Mencuri dan lain sebagainya, ya. Maka ini masih potensi untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Perhatikan ini, maksiat apa saja. Orang ini misalnya mati dia melakukan maksiat, namun dia itu mati, belum sempat bertobat kepada Allah, maka dia ini masih bisa saja mendapatkan ampunan dari Allah. Bisa saja dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau mencuri tadi itu karena berkaitan dengan hak manusia, maka pasti dia nanti akan diadili oleh Allah, kecuali dia minta maaf dulu sama orang yang dicuri hartanya. Untuk maksiat-maksiat yang selain syirik, ya secara umum, maka pelakunya itu tidak akan kekal di dalam neraka, tetapi dia diazab dalam neraka itu. Orang yang melakukan maksiat, perhatikan, orang yang melakukan maksiat diancam masuk ke dalam neraka. Maksiat apa saja diancam masuk dalam neraka. Tetapi kalau dia adalah orang yang beriman, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka, nggak akan kekal, meskipun dia lama di dalam neraka itu. Makanya dijelaskan dalam suatu hadis bahwasanya ada orang yang paling kecil imannya, kerjaannya maksiatnya paling banyak daripada ibadahnya. Dia di dalam neraka itu sangat lama sekali, sampai-sampai dia di dalam neraka itu ketika orang-orang sudah dikeluarkan dari neraka, ya orang-orang yang beriman yang lain sudah dikeluarkan dari neraka, ternyata dia masih ada di dalam neraka. Karena dia itu sangat lemah imannya, hidupnya terlalu banyak maksiat, sehingga Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang semacam ini, yang imannya sangat kecil. Sampai disebutkan dalam hadis bahwasanya ada orang atau beberapa orang yang dikeluarkan oleh Allah itu dari neraka dalam kondisi sudah menghitam. Jadi dia itu sudah seperti arang karena terlalu lama di dalam neraka, sampai seperti arang, peteng, artinya dia itu sudah gelap, hitam. Maka karena dia masih punya keimanan dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka masih dikeluarkan oleh Allah dari neraka itu. Sampai disebutkan dalam hadis bahwasanya dia itu dalam kondisi menghitam seperti arang. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat agar orang ini dimasukkan ke dalam air kehidupan yang ada dalam surga. Ya, dimasukkan ke dalam air kehidupan yang ada di dalam surga. Ketika dikeluarkan, kemudian dia itu tumbuh seperti biji, ya, seperti biji tanaman, dia tumbuh, kemudian dia itu menguning dan melingkar-lingkar. Akhirnya dia kembali utuh seperti manusia sempurna. Artinya apa jemaah sekalian? Karena dia itu tidak syirik kepada Allah, meskipun dia itu lama dalam neraka, maka pasti dia akan dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi dia maksiat dihukum oleh Allah, lama dia misalnya di dalam neraka, tapi nanti suatu ketika akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini. Tapi kalau orang berbuat syirik kepada Allah, meskipun dia baik sama tetangganya, perhatikan ini, meskipun dia itu suka infak, meskipun dia suka membantu orang, tapi dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mati dan belum sempat bertobat dari syiriknya, maka dia akan kekal di dalam neraka. Lain dengan maksiat-maksiat yang lain. Kalau maksiat-maksiat yang lain, kalau Allah mau Allah ampuni gratisan. Kalau Allah mau Allah azab. Tetapi bagaimanapun juga, kalau seandainya diazab, gak akan kekal dalam neraka. Orang melakukan maksiat-maksiat selain syirik. Tetapi kalau syirik, orang belum sempat bertobat dari syiriknya, lalu dia mati, diazab oleh Allah dalam neraka, maka selama-lamanya dia tidak akan keluar dari neraka itu, dan dia haram masuk ke dalam surga, nggak akan masuk surga. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya siapapun yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah mengharamkan atas dia surga.
Artinya dia selama-lamanya tidak akan masuk ke dalam surga kalau dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena saking pentingnya yang demikian ini, maka Syekh di sini ya, muallif penulis akan menyampaikan 4 kaidah yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Ya, ini berkaitan dengan tauhid kepada Allah dan menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Silakan baca sama berikutnya. Al-qaidatu ula an ta'lama annal kufaral ladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbiru wa anna dhalika lam yudkhilkum fil islami. Terus buat dalil. Kaidah pertama, hendaknya engkau mengetahui bahwasannya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Namun demikian pengakuan tersebut tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Terus buat dalil. Lanjut. Wajalilu qawluhu ta'ala kul man yarzuqukum minas samai wal ardi ammai yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dan dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ya. Jadi ingat al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Sedang lihat di bukunya, di situ ada kaidah pertama. Anta'lama annal kufar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil islami. Kaidah yang pertama, engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW dahulu mereka mengakui bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah pencipta dan pengatur alam semesta, pengatur segala sesuatu. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil islami. Yang demikian itu belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Jadi ini jamaah sekalian, perhatikan. Karena ada yang mengatakan bahwasanya orang kalau sudah mengakui Allah itu yang menciptakan dan Allah yang mengatur semua urusan, itu sudah Islam. Ada orang mengatakan demikian. Entah dia itu nanti syirik ibadahnya kepada Allah atau tidak, yang penting dia mengakui bahwasanya yang memberi rezeki itu Allah, yang menciptakan alam semesta Allah, yang menghidupkan ada Allah, itu sudah cukup kata mereka. Meskipun dia berbuat syirik kepada Allah, meskipun ibadahnya itu kepada selain Allah, kata mereka yang penting ngakui, yang penting percaya Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan dia, yang menghidupkan dia, yang memberi rezeki dia, itu sudah cukup, dia itu masuk Islam. Maka jamaah sekalian, adik-adik sekalian, ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Dahulu orang-orang musyrik itu juga meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan mereka.
Orang-orang musyrik dahulu yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga meyakini bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Mereka yakin itu. Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang ngurus hidupnya mereka. Kalau seandainya mereka itu sakit, Allah yang menyembuhkan, yang mengatur matahari, bulan. Mereka yakin bahwasanya itu adalah Allah. Tetapi mereka belum dikatakan sebagai orang Islam. Kenapa? Karena mereka masih berbuat syirik kepada Allah dalam hal ibadah. Ingat, karena mereka masih berbuat syirik kepada Allah dalam hal ibadah. Artinya apa? Meskipun mereka itu mengakui Allah yang menciptakan mereka, tapi mereka ibadahnya kepada selain Allah. Allah yang memberi rizki kepada mereka, mereka yakin itu. Tapi mereka kalau ibadah bukan kepada Allah, ibadahnya mereka itu kepada selain Allah. Maka mereka diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Pengakuan mereka Allah yang menciptakan mereka dan seterusnya itu belum cukup, belum memasukkan mereka ke dalam Islam, belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Artinya belum dikatakan mereka itu sebagai orang Islam, belum dikatakan Islam sampai mereka itu sudah beribadah hanya kepada Allah. Jadi nggak cukup hanya yakin Allah menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki. Itu nggak cukup keyakinan seperti itu. Tetapi harus yakin bahwasanya ibadah itu cuma berhak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya dalam surah Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi kalian rizki wahai orang musyrik? Minas sama'i, dari langit, wal ardi, dan juga bumi. Amma yamliku sam'a wal absara, siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, siapakah yang menghidupkan yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan mematikan yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur semua urusan? Fasayaquluna Allah, orang-orang musyrik itu mereka akan mengatakan semua yang melakukan itu adalah Allah. Faqul afala tattaqun, katakanlah wahai Muhammad, kenapa kalian itu tidak bertakwa? Sehingga inti pembahasan jamaah sekalian, orang musyrik itu yakin bahwasanya yang mengatur hidup mereka adalah Allah. Mereka yakin bahwasanya yang memberi rizki adalah Allah. Tetapi itu cukup atau tidak? Keyakinan mereka itu belum cukup, karena mereka masih beribadah kepada selain Allah, sehingga mereka belum dikatakan orang Islam. Paham? Mereka itu masih dikatakan sebagai orang musyrik, ya, belum dikatakan orang Islam sampai mereka beribadah hanya kepada Allah. Baik, itu jemaah sekalian ya yang bisa kita bahas dulu. Baik, kaidah pertama, perhatikan, saya ulang lagi supaya paham sampai gede. Kaidah pertama, bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah dahulu apa? Mereka juga yakin bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah. Orang kafir itu juga yakin bahwasanya yang mengatur hidup mereka adalah Allah. Tetapi mereka belum dikatakan sebagai orang Islam karena mereka masih beribadah kepada selain Allah. Paham ya? Nah ini. Baik, itu kaidah yang pertama. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya di waktu berikutnya karena waktunya sudah habis. Ya, insyaallah pada maghrib kita lanjutkan ya. Insyaallah. Tolong dihafal, nanti yang bisa menjawab dapat hadiah. Insyaallah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.